Mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara. Saya di sini akan menyampaikan materi pembelajaran tentang pengangguran dari mata pelajaran Ekonomi Pengantar yang dibimbing Pak Tri Putranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesaro. Saya mahasiswa semester 2 dengan NIM 2310230025 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Teknologi Nusantara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi mengenai pengangguran pada mata kuliah Ekonomi Pengantar. Apa sih yang dimaksud pengangguran itu? Ada berapa macam sih pengangguran itu? Serta bagaimana sih cara mengatasi pengangguran itu? Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak pembahasannya. Silakan ditonton. Apa itu pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerap. Tidak jarang pengangguran dapat menjadi masalah bagi perekonomian. Dengan begitu, produktivitas masyarakat berkurang, lalu timbul kemiskinan. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerja dan belum mendapatkannya. Orang yang sedang mencari pekerjaan, contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Karena yang sesuatu hal belum membutuhkan pekerjaan. Macam-macam pengangguran. A. Berdasarkan jam kerja. Pengangguran ini dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, pengangguran terselubung atau bisa disebut disguised employment adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur atau bisa disebut underemployment adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Yang ketiga, pengangguran terbuka atau bisa disebut open employment adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal. Yang berikutnya, B. Berdasarkan penyebab terjadinya. Pengangguran ini dikelompokkan menjadi 7 macam. Yang pertama, pengangguran friksional atau bisa disebut frictional employment adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja. Yang kedua, pengangguran konjungtural atau
bisa disebut cycle employment, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural atau bisa disebut structural employment adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural ini bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti akibat permintaan berkurang, kemajuan dan penggunaan teknologi, dan akibat kebijakan pemerintah. Berikutnya, yang keempat, pengangguran musiman atau bisa disebut seasonal employment adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya, seperti petani yang menanti musim tanam, pedagang durian yang menanti musim durian. Yang kelima, pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang keenam, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Yang ketujuh, pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran siklus ini disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat atau bisa disebut agreed demand. Cara-cara mengatasi pengangguran. Yang A, cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat sektor ekonomi yang kekurangan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong, dan segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Yang B, cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, perluas kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Yang kedua, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Selanjutnya, yang ketiga, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Yang keempat, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor
formal lainnya. Yang kelima, pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Yang C, cara mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama, pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lainnya. Dan yang kedua, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Yang D, cara mengatasi pengangguran siklus. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, antara lain dapat digunakan cara-cara mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, itu dia penjelasan tentang materi pengangguran pada mata kuliah ekonomi pengantar. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, silahkan dikoreksi di kolom komentar ya guys. Sekian, terima kasih, dan ingat, jangan lupa di subscribe ya guys. Bye bye.